Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani, NPM 2021010106 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Yang kedua, Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global, yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Akal dan proyeksi ijtihad. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh, sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Dalam Al-Quran dan hadis yang dilakukan dengan secara cermat dan dipikirkan, yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis dalam arti bahwa penetapan ijtihad boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah SWT atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid, antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya. Dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya, dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya. Sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai sumber hukum Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.